para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, tahun 2009 ya, ada dalam kursus Radio Maria saya berada 1 bulan di Roma, atau lebih 1 bulan ya. Jadi siang-siang saya mau pergi belanja makanan-makanan Asia. Yang disitulah ada jagal babinya, ada ikannya, ada beras dan seterusnya. Biasanya orang Asia di situ ada pajaknya khusus. Ketika saya mau menyeberang jalan, saya ditahan polisi. Karena mereka curiga kalau melihat orang asing, jangan-jangan ini imigran gelap tanpa izin masuk ke sini. Jadi saya, mana paspor? Untunglah kebawa paspor, saya tunjukkan. Sebenarnya masih beberapa bulan lagi baru hangus paspornya. Kenapa datang ke sini? Saya mau jalan-jalan. Mana mungkin jalan-jalan? Saya mau memberi sumbangan kepada kalian. Lihatlah, saya tidur sini sana. Oh, ditanya-tanya di dalam. Akhirnya saya katakan, di sana ada biara Santo Antonius. Di saya tinggal. Saya ini Fransiskan Kapusin. Langsung polisinya mengatakan, Padre Pio, Fransiskus. Dan saya dilepaskan dengan, Padre, katanya. Mereka sangat kenal, apalagi Padre Pio dan Fransiskus. Karena apa? Sebenarnya memang ada sesuatu yang luar biasa ditunjukkan melalui Santo Fransiskus ini. Ini sebenarnya terjadi tahun 1224, sudah 800 tahun yang lalu. Terjadi sesuatu yang istimewa, di samping dia memang sudah banyak kisahnya yang lain tentang kekudusannya dan lain-lain, tapi stigmata, ada beberapa orang di dunia ini yang memang diberikan oleh Tuhan tanda berdarah di tangannya dan kaki dan seterusnya, tetapi Fransiskus sangat istimewa, Padre Pio pun sangat istimewa. Tapi Fransiskus mengapa sebenarnya ya? Ada sesuatu yang diinginkan oleh Fransiskus, bahwa dia minta itu kepada Tuhan, 2 anugerah. Dia orang kan bertapa, mati raga dan seterusnya, tapi 2 anugerah dimintanya kepada Tuhan. Satu yaitu, kalau bisa Tuhan dalam renungannya setiap hari, dalam pertapaannya, dalam kerjanya, dia ingin untuk merasakan sebanyak mungkin penderitaan yang dialami olehmu Tuhan ketika kau disalibkan dari jalan Kalvari ke Golgota. Berikanlah kepada saya merasakan sebanyak mungkin, sedalam mungkin penderitaanmu itu. Itu dimintanya setiap hari. Yang kedua dimintanya itu, supaya saya merasakan cintamu yang tak terbatas. Dan itu memang ditunjukkannya dalam hidupnya ya. Tapi begitu dia intensif, begitu bersatu dalam duanya ini, rupanya memang Tuhan menginginkan sesuatu. Tanggal 15 Agustus itu sampai tanggal 29 September ada retret khusus. Karena penghormatan salib memang kita rayakan tanggal 15 September. Itu yang sudah kita rayakan beberapa hari yang lalu. Jadi dia sangat menginginkan supaya dia retret, ada devosi yang sangat diinginkannya, itu devosi kepada Allah, devosi kepada Maria, dan devosi kepada Santo Mikael yang mengalahkan iblis. Pada waktu itu ada sebuah gunung yang besar ya, karena terharu ada seorang bangsawan menghadiahkan, itulah Gunung Laverna. Kepadamu lah kuberikan ini, kepada ordomu, milikmu lah itu, sampai dia membawa pasukannya di situ membangun pondok-pondok. Di Laverna lah kejadian itu. Jadi tidak serta-merta, tapi ketika dia berdua di situ, seorang bruder atau saudara Leo, dialah yang selalu membawa makanan kepadanya sekadarnya. Saudara-saudaranya agak jauh, ada jembatan, ada sungai, di seberang sanalah Fransiskus selalu berdoa. Jadi biasa itu kalau supaya jangan terganggu doa Fransiskus, kalau dia mau datang selalu dia katakan itu, Domine labia mea aperies. Sekali
Sekali lagi saya ulang, Domine labia mea aperies, Tuhan bukalah mulutku, labia mea aperies, bukalah mulutku. Dan kalau sudah kata-kata itu, Fransiskus sudah tahu dia akan datang. Pada suatu hari datanglah dia, tapi ketika dia mengatakan ini, Domine labia mea, tak ada aperies, tak ada reaksi. Dan dia pelan-pelan datang, rupanya jauh di sana Fransiskus di tengah hutan-hutan itu, ekstasi atau bagaimana lagi kan. Dan memang dia melihat api datang di kepala Fransiskus, dan Fransiskus membuat tangannya begini berapa kali, dan beberapa lama dia sangat dipengaruhi oleh api itu, dia melihat sendiri. Tapi belum itu stigmata. Beberapa waktu kemudian, ketika satu hari Fransiskus berdoa, minta supaya sebanyak mungkin penderitaan dirasakannya, disitulah serafim berupa mungkin satu Mikael atau berupa Yesus datang, dan itulah yang menyinari pada waktu malam, menyinari tangan, lambung dan kaki. Dan dalam sejarah pada waktu itu katanya Laverna, gunung itu betul semua gunung itu 1 jam bercahaya. Itu sejarah, bercahaya seperti siang, sehingga para gembala mulai bangun, para yang berjalan, yang untuk pergi berdagang mulai mengikat barang-barangnya karena sudah mereka pikir sudah siang hari. Baru kemudian sesudah 1 jam akhirnya gelap lagi. Disitulah Fransiskus diberikan stigmata yang sangat dirasakan penderitaan itu, sampai wafat dia membawakannya itu. Apa maksudnya ya? Memang suatu keajaiban pastilah ada maksud Tuhan. Tak bisa disangkal kesatuannya, dan dikatakannya itu seluruh diri Fransiskus akhirnya menjelma ke dalam Yesus. Ke dalam Yesus. Dan inilah rupanya yang dirasakan. Kalau kita bersatu, dan Fransiskus betul bersatu dan merasakan kesatuan itu, dan akhirnya Yesus memberikan tanda itu. Dan untuk kita manusia, disitulah seharusnya sampai zaman sekarang ada sesuatu memang supaya manusia itu, apalagi pada zaman sekarang, ingatlah penderitaan Tuhan itu untuk menebus kita semua. Tapi apa yang terjadi? Justru banyak orang meninggalkan Kristus. Ada yang meninggalkan dan pindah agama. Ada juga yang acuh tak acuh, memang beragama tapi tak ada pendalaman. Dan disitulah rupanya Yesus itu menderita sampai sekarang. Sudah saya berikan nyawaku untuk kamu, tetapi kamu membalas seperti ini. Tapi ingat, Yesus tidak pernah mau membalas dendam. Cinta kasihnya abadi, tak terbatas. Dan memang sebagai pengikut Kristus, dikatakan tadi dalam Injil, kita harus memikul salib setiap hari. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan. Tapi kalau kehilangan nyawa karena Tuhan, dia akan memperoleh dan menyelamatkannya. Bapak dan Ibu, stigmata itu sampai sekarang memang merupakan suatu tanda keajaiban dan mengingatkan kita, marilah kita bersatu dalam Kristus agar dia dapat menyelamatkan kita. Amin.